Halo guys, selamat pagi. I love Monday. Kembali. Hari ini kita akan membuat analisa live market untuk Euro USD ya. Jadi kepada pendatang baru jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya supaya Anda terus mendapatkan informasi dan teknik analisa terupdate setiap hari. Oke guys, jadi kita hari ini pagi ini kita akan melihat trading plan. Dan sekali lagi teman, jangan banyak jangannya ya. Jangan memakai uang real bagi Anda pemula. Pakai uang demo. Di mana dapat uang demonya? Kita di bawah video ada link untuk buka broker dan dikasih akun demo. Kemudian teman-teman juga bisa buka akun real di situ ya, karena ini brokernya sangat ramah, pakai bahasa Indonesia dan aman, terpercaya. Yang paling penting ketika Anda tarik duit itu tidak lebih dari 1 jam sudah masuk ke rekening Anda. Itu yang paling penting ya. Dan banyak fasilitas yang lain, teman-teman silakan kunjungi di previewnya broker MRJ ini juga dalam video ini ya, dalam channel saya ini maksud saya. Oke teman-teman, apalagi ya pesan-pesannya. Dan kondisi sekarang corona makin hari makin merajalela. Jadi harap teman berhati-hati. Jangan suka keluar rumah, kerja di rumah. Kalau kerja di rumah nggak ada kerjaan lain ya trading, itu yang paling ya, yang paling saat ini pilihan yang paling baik kelihatannya ya. Karena selama ada internet kita tidak usah keluar rumah, kita bisa make money atau dapat uang trading dari dalam rumah selama 24 jam kali 5 hari dalam seminggu. Oke. Baik, kita akan melihat Euro USD. Kita melihat Euro USD. Hari ini apa yang akan terjadi 1 minggu ke depan ya. Kita buat trading plan-nya ya. Euro USD. Mana Euro? Ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Teman-teman, biasanya video saya selalu dapatkan pertanyaan komen pakai teknik apa. Jadi sebetulnya kalau teman-teman teliti, saya sudah masukin teknik di sini ya. Teman-teman lihat ulang, teman-teman akan tahu apa tekniknya. Jadi teman-teman mungkin kurang teliti aja waktu nonton ya. Kalau kurang lihat nonton yang kedua. Misalnya ini pakai teknik apa sih? Hari ini saya akan membuat analisa Euro USD pakai teknik indikator BB. BB apa tuh BB? Bawah badan? Bukan ya. BB itu Bollinger Band. Kita terbitkan, kita munculin Bollinger Band. Mana ini ya? Ini dia teman-teman. Oke ya. Jadi inilah dasar analisa kita ya, supaya nanti nggak bingung, karena hampir saya melihat tiap kali ditanya dasar analisanya apa. Ya, padahal saya sudah langsung kasih tahu dan ajarkan cara analisa secara live ya. Oke teman-teman. Teman-teman tentu jangan langsung percaya begitu saja. Teman-teman harus lihat apakah analisa ini masuk akal apa enggak. Jadi ini sekali lagi dasar analisa berdasarkan Bollinger Band ya, untuk Euro USD pagi ini. Oke teman-teman, kita lihat. Kalau kita lihat dari daily, saya selalu memulai daily. Boleh tahu ya teman-teman, kalau mau lihat detail saya ada video khusus ini. Silakan cek di channel saya Matias Putra ini ya. Silakan teman-teman lihat di situ. Hampir lengkap dah ya, semua indikator, semua teknik analisa ya. Teman-teman mau lihat detailnya silakan ini. Namun kalau mau sekilas saya ulang adalah ini berapa metode kita bisa memakai ini. Metode pertama adalah ketika dia ketemu ini ada 3 kan, 3 garis ya. Ini disebut upper band, ini tengah-tengah ya, meridian ya, saya suka sebut begitu ya. Dan yang terakhir ini yang bawah lower band. Oke, ini garis tengah ya. Baik.
Jadi intinya nanti teman bisa lihat rinciannya saya sekilas supaya kita tahu dasarnya lagi. Jadi teman-teman kalau melihat, kalau dia ada namanya bentuk bottleneck. Kalau lihat bottleneck kayak begini, dia membreak bottleneck, maka harga akan cenderung dia ke atas. Tetapi ketika dia terjadi tidak bottleneck kayak begini, maka ketika dia lampau ke atas, hati-hati, dia akan segera tarik kembali dari luar upper band, dia akan segera tarik ke dalam ya. Kemudian sama ketika dia di bawah ya, dia akan segera tarik ke dalam band. Pokoknya ketika harga di luar, dia akan berusaha tarik ke dalam Bollinger Band ya. Intinya begitu, oke? Baik. Lalu apa lagi teman-teman ya, kita melihat ini kalau terjadi kayak gini ya, mulai membesar itu artinya volatility-nya tinggi ya, volumenya lagi besar begitu, oke? Nah, kemudian ketika dia lagi begini itu sideways ya. Oke, lihat ini. Ketika dia bottleneck, dia mulai membreak bottleneck, maka harga cenderung ditarik ke atas atau ke bawah. Oke. Nah, ketika dia tidak di bottleneck, hati-hati. Ketika dia mulai mengembung, ketika harga di atas, dia cenderung tarik ke dalam ya. Ini tarik ke dalam. Nah, ini bottleneck, dia tarik ke atas lagi ya. Berarti ini Euro USD ini. Oke, ya begitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Kalau kita lihat bottleneck ini, pertama dia mulai tarik ke atas, tetapi ingat nih ya, dia sudah di lower band. Ini secara daily, ini kelihatannya dia mulai mau apa? Mulai mau tarik ke dalam teman-teman. Nah, sekarang saya suka karena ini hubungannya dengan Euro USD, maka saya suka banding dengan DXY. Kita lihat DXY itu apa? DXY itu adalah indeks dolar ya. Teman-teman, ini indeks dolar. Nah, kita lihat dia selalu Euro terbalik dong, ya kan? Terlalu terbalik. Kalau DXY-nya turun, dia naik. Kalau DXY-nya naik, dia turun. Begitu. Nah, ini kan turun, maka saat tadi naik ya. Mirip kan ya? Hampir sama ya korelasinya. Coba kita lihat. Kalau kita melihat di sini, DXY-nya itu memang turun, tetapi sama dia juga keluar di bawah, cenderung akan ditarik ke dalam nih. Kalau kita melihat ini, saya garis nih, kayaknya ada support di sini ya. Ya, ada support ya. Oke, ini ada support di sini. Jadi memang kelihatannya ini tren untuk DXY ini ada kecenderungan akan berakhir. Kalau berakhir dia akan naik. Nah, kalau naik kita balik, kita antisipasi Euro USD. Kalau ini naik, maka Euro USD kan cenderung turun ya. Mana tadi Euro USD-nya? Cenderung turun. Nah, ya, cenderung turun lalu didukung oleh BB ini, Bollinger Band ini kan ini ya. Dia sudah keluar, akan menarik ke dalam ini kelihatannya. Maka apa yang terjadi? Kita buat skenario trading sekarang, teman-teman. Kita turunin time frame. Kita jangan trading di sini. Ini hanya mau melihat gambaran besarnya ya. Kita melihat H4 misalnya. Oke. Nah, H4 malah sudah mulai ditarik turun. Sekarang kalau mau lihat begini, bagaimana kita melakukan trading? Ya, kalau ini belum jelas, kita perjelas di H1 lagi. H1 malah ini. Oke, kita ke H4, kita cari yang searah dengan time frame gede ya. Oke, skenarionya. Jadi kalau saya mau lakukan skenario trading plan untuk Euro USD ya, teman-teman nanti perhatikan. Kalau saya lebih cenderung mencari posisi sementara. Saya cari sell. Sellnya di mana, teman-teman? Jadi sellnya adalah, saya akan sell wilayah pertama di sini ya. Saya kasih ini merah biar ini sell ya. Pertama di sini di angka 1.21667. Kemudian saya tentu akan batasin, saya punya stop loss di sini ya. Kecil kan stop lossnya ya. Jadi saya akan ambil target pertama di sini di angka berapa nih? 1.21347 atau 50 boleh. Kemudian target kedua adalah di sini. Oke ya. Ini skenario pertama.
Skenario kedua adalah teman-teman kalau mau sabar, teman-teman harus tunggu di sini ya. Ini naik sampai ke tabrak ini upper band ya, kalau perlu dia sampai keluar. Nah, upper band ketika dia muncul, kan ini 1 minggu ya ke depan, teman-teman tentu punya banyak waktu untuk menunggunya. Sabar ya, trading itu harus sabar. Tunggu dia muncul candle kayak gini nih ya, muncul candle merah ya. Tunggu dia muncul candle merah setelah tabrak keluar. Nah, teman-teman langsung boleh melakukan sell. Oke. Kalau kita melakukan sell, maka stop loss kita di atas candle ini ya. Oke. Ya, ambil target pertama itu minimal 11 dengan risiko. Ya, target kedua ya, teman-teman boleh cari tahanan ya. Berikutnya misalnya support, sebelum support teman-teman keluar ya. Bisa di sini misalnya TP2-nya. Oke. Oh. Itu skenario pertama untuk sell. Sekarang teman-teman, ternyata ini dia penerusan untuk ke tetap naik. Gimana skenario berikutnya? Nah, skenario berikutnya teman-teman lihat di sini ya. Apakah besok bisa jadi terjadi kan perubahan, ada berita mendadak ini ya. Teman-teman lihat ini. Nah, ini pun udah mulai naik ya. Memang kecenderungan turun. Misalnya besok ternyata ini DXY-nya terus malah tembus ini turun, berarti Euro USD kan naik. Boleh nggak melakukan buy? Boleh. Boleh sweet buy. Buy-nya di mana? Ah, ini di sini. Teman-teman, kalau terjadi dia ini terus naik karena ini bottleneck dipecahin ya, dia terus naik ya, tapi menurut saya secara teknikal ini agak sulit dia untuk naik ya. Naik pun bentar kemungkinan dia akan koreksi kembali. Nggak apa-apa. Andai kata dia ini, maka skenario kita berubah menjadi buy-nya di mana? Ya. Kalau ini ternyata dia tembus terus naik, maka skenario buy pertama kalau saya akan ada di sini ya. Pertama teman-teman boleh tunggu dia sampai di sini ya. Ya, maka skenario buy pertama kalau saya akan di sini ya. Stop loss-nya di sini. Target pertamanya di sini. Target kedua sebelum band di sini. Oke. Teman-teman lihat angkanya. Ya, teman-teman saya selalu ditanya di komen, kasih angka dong, pada angka sudah ada. Oke. Buy ya. Angkanya berapa teman-teman? Buy-nya di 1.20700 boleh lah ya. Ini ya bulatin aja ke atas kalau tanggung-tanggung dikit. Teman-teman batasi resiko. Kalau kita salah, kita tidak ini ya. Kita tidak hancur. Kita stop loss-nya di mana? 1.20245 ya, atau 40 ya, kurang lebih di situ ya. Oke. TP 1 target pertama teman-teman di angka ini berapa itu? 1.2113940 boleh. Kemudian kedua TP2. Nah, di sini ya. 1.21730. Oke, itu untuk buy pertama. Ketika dia jebol, masih boleh buy lagi nggak? Nah, ketika dia jebol, teman-teman boleh melakukan buy kedua. Misalnya, ya ini, maka buy kedua. Bagaimana? Oke ya, ini saya hapus dulu.
Kalau dia tembus ini, maka teman-teman tunggu buy kedua adalah ketika harga itu menembus ini band ya. Ini kan band kan nanti terus berjalan seiring harga berjalan. Dia keluar ini band dan harga mulai menarik kembali dengan bentuk candle apa teman-teman? Bentuk candle biru. Tahu ya, misalnya ya dia mulai tarik dari sini, ini keluar ketemu sentuh ini, nah muncul candle biru ini, nah teman-teman baru boleh melakukan buy ya. Ingat ya teman-teman ya. Jadi dia ini harus apa? Dia ketemu ini, ketemu lower band ini, terus muncul candle biru, baru teman-teman boleh melakukan buy sama stop lossnya di sini. Karena ini kan kalau ini saya nggak bisa menentukan angka karena nanti ini kan dia selalu mengikuti harga ya, mengikuti harga. Jadi kita nggak tahu perubahan harga besok atau nanti malam atau gimana kan sepanjang minggu ini ya teman-teman. Kita hanya bisa berpatokan ketika dia ketemu ini apa strategi kita gitu ya, buy-nya di mana gitu ya. Ya teman-teman patokan ini ya secara aturannya Bollinger Band. Jadi teman-teman melakukan ya target 1, target 2 ya. Ini tidak pasti ya teman-teman yang patokan ini ya, karena kita kan belum tahu dia tabraknya di sini apa tabrak di sini atau tabraknya di mana, karena ini kan terus bergerak ya indikator ini ya. Jadi saya anggap di sini salah satu kelemahan indikator yaitu ya, karena dia selalu ikut bergerak atau repen gitu ya. Jadi kita nggak bisa pastikan mulai sekarang ya. Yang ini kita harus tunggu ketika dia ketemunya di mana gitu. Baik. Oke teman-teman, saya pikir ini adalah trading plan kita untuk minggu ini khusus Euro USD. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam profit dan salam sukses untuk kita semua.